Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah di malam ini menjadi pertemuan yang pertama di tahun 1445 Hijriah, bertepatan dengan malam ini 10 Muharram 1445 Hijriah. Besok menjadi hari Ashura. Bagi yang berkeinginan untuk puasa sunat dipersilahkan, bagi yang tidak berpuasa juga tidak berdosa, karena puasa Ashura sudah dipraktikkan oleh Rasulullah sejak beliau masih di Mekah dalam tradisi orang-orang jahiliyah. Lalu barulah setelah hijrah ke Madinah beliau mendapati orang-orang Bani Israel di Madinah berpuasa juga di hari Ashura. Bertanyalah Nabi, "Ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu?" Ini hari apa yang kalian puasakan? Yahudi itu menjawab, "Di hari ini Allah selamatkan Nabi Musa dan nenek moyang kami Bani Israel dari kejaran tentara Firaun dan dari tenggelam di Laut Merah. Fasamahu Musa syukran." Maka berpuasalah Nabi Musa sebagai ungkapan rasa syukur bertepatan dengan 10 Muharram. Fasumnahu, maka kami pun berpuasa, kata Bani Israel ini. Jadi kata Rasulullah saat itu, "Nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum." Kami lebih berhak dan lebih utama terhadap Musa dibandingkan dengan kalian. Jadi Nabi perintahkan umat Islam dan para sahabat untuk berpuasa. Jadilah puasa Ashura wajib di tahun tersebut. Datang tahun berikutnya, tahun kedua, di bulan Sya'ban turun perintah Allah Ta'ala tentang kewajiban puasa Ramadan. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berpuasalah umat Islam di bulan Ramadan sampai masuk bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Ramadan tahun ketiga, Muharram tahun ketiga. Begitu datang tanggal 10, Nabi meralat hukumnya. Man syaa falyasum wa man syaa falyuftir. Untuk Ashura ini, yang mau puasa silahkan puasa, yang mau berbuka juga silahkan berbuka. Tetaplah hukum puasa Ashura sebagai puasa sunat. Maka yang ingin puasa besok silahkan, dengan catatan bahwa puasa Ashura
hanya disunnatkan untuk orang laki-laki dan untuk perempuan yang berstatus jomblo ataupun neo jomblo. Jomblo itu yang hana lekau, neo jomblo yang hana lelakau. Adapun para wanita berstatus istri yang suaminya ada bersamanya, apakah bersama di rumah atau terjangkau di dalam wilayah yang mungkin pulang sesaat-saat kapanpun dia mau, untuk puasa sunat dan ibadah sunat lain seperti sholat sunat disyaratkan adanya izin suami. Bila diizinkan berpuasa, bila tidak diizinkan berpuasa itu menjadi maksiat. Kenapa? Karena taat kepada suami adalah wajib, sedangkan puasa Asyura adalah sunat. Sedangkan para wanita di Aceh lebih berharap puasa daripada suami, maka walaupun dilarang oleh suami tetap puasa. Minta izin, diizinkan, alhamdulillah. Bila tidak diizinkan maka ganti suami. Yang demikian ada. Jadi pemahaman ini harus diluruskan dengan baik. Ibadah itu tidak melulu salat, puasa, zakat dan haji selain daripada ibadah mahdhah. Salat fardu yang wajib, puasa fardu dan juga zakat yang fardu. Karena itulah Rasulullah di dalam hadis sahih riwayat dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman ini jarang-jarang meriwayatkan hadis karena beliau sibuk berbisnis, tetapi di sela-sela kesibukan sempat juga beliau riwayatkan hadis. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Bila seorang perempuan melaksanakan salat fardunya yang 5 waktu, dia berpuasa di bulan Ramadannya, dia jaga faradnya, tidak berzina dan tidak pamer aurat, dan dia patuhi suaminya, kelak di akhirat ada perintah kepadanya, silahkan masuk ke dalam surga lewat pintu mana saja yang kamu suka. Hanya 4 ibadahnya. Nah, kemudian yang kedua, untuk Asyura ada anjuran at-tawassu'ah 'alal 'ayal, berlapang-lapang dengan keluarga. Makna berlapang bukan diperluas rumah, tetapi memberikan kelapangan dalam berbagai hal, mulai dari belanja yang biasanya belanja rumah tangga dititip untuk istri 50.000 hitungannya untuk sehari, berhubung besok Asyura ditambahlah, jangan pas 50.000, mungkin dijadikan 50.500 rupiah. Nah, lebih 500. Jadi ketika istri bertanya lebih ke 500 Asyura, maka supaya istri mengenang, oh istimewa di hari Asyura karena ada tambahan biaya rumah tangga 500 rupiah, baik dari suami ke istri, dari istri ke suami, dari orang tua ke anak, dan dari anak ke orang tua. Maka sedapat mungkin kita amalkan tanggung jawab sebagai suami minimal di hari Asyura saja, supaya istri mengenang indah di hari Asyura. Caranya usahakan istri agar tidak perlu memasak besoknya di hari Asyura. Ajak makan siang kalau tidak berpuasa di tempat lain, ajak berbuka puasa di tempat lain. Misalnya dia tanya, sampaikan informasi dari pagi, besok kita makan siang di Cet Keeng, bukan bang, Asyura, bah. Yang Cet Keeng pakai jauh Cet masjid, pokoknya dari Cet ke Cet, supaya mereka senang di hari Asyura. Karena dalam Islam ibadah bagi kita suami, hatta luqmatan tarfa'uha fi fika ila fika au fimra'atika, dianggap kebaikan dan berpahala, sehingga setiap suap makanan yang engkau angkat ke mulutmu atau engkau suap ke dalam mulut istrimu. Bayangkan indahnya ajaran Islam. Termasuk ibadah menyuapkan makanan untuk diri sendiri atau menyuapkan makanan untuk istri. Kenyataannya hampir tidak ada di antara kita, hampir tidak ada, artinya jarang-jarang ada di antara kita yang sempat menyuap makanan untuk istri
kecuali saat berada di atas pelaminan dulu ya, yang baru 3 tutup dan begitu turun dari pelaminan langsung piring makannya itu terpisah dengan inisial masing-masing, papa, mama ya, hanya beda pegah tutup mau pingan hajum duka ya, maka kita praktekkan kembali keindahan syariat Islam agar para istri cinta kepada syariat ini, melihat betapa mereka dimuliakan di dalam Islam karena para suaminya itu menyuap makanan hanya setahun sekali di hari Asyura. Jujit daripada putuh kalau lebih agak genting, daripada buta lebih agak juling. Jadi bagi yang ingin berpuasa, berpuasalah. Bahwa ada tradisi kenduri Asyura, mungkin di masa lalu kenduri-kenduri itu dipersiapkan seperti ibu bedah ataupun kanji rumbi untuk orang yang mau berbuka. Tapi sekarang kanji Asyura tersebut sudah disajikan sejak dari jam 10 pagi, sehingga orang yang berpuasa merasa terancam keberadaannya. Hanya berat tatakarat menyakan habis lepi insyaAllah. Kalau kita usahakan kalau ada ibu-ibu yang mau masak kanji Asyura, usahakan nanti setelah selesai sholat asar agar lebih mendukung orang-orang yang ingin berpuasa. Bagi yang berpuasa alhamdulillah, bagi yang tidak berpuasa tidak masalah. Yang bermasalah adalah ketika besok yang berpuasa Asyura begitu lewat di jalan melihat ada orang yang tidak puasa Asyura, dia cemooh ya mudah tengku Asyura ni puasa kan lagi kewa. Jadi kalau timbul perasaan ria karena dia berpuasa, maka lebih baik berbuka saja. Kenapa? Karena puasa sunat hanya dapat pahala apabila ikhlas dan tidak ada manfaat dari sisi syariat apabila timbul ria. Sedangkan puasa wajib walaupun ria tetap ada manfaat, sekalipun tidak ada pahala minimal selamat dari dosa. Maka untuk wajib bila tidak mau sukarela ya dipaksakan, tapi untuk yang sunat bila tidak mau sukarela minimal dibiasakan. Allah bisa karena biasa, kata orang tua. Itu untuk persiapan besok. Dan bagi yang ingin bersamaan dengan qada puasa Ramadan di dalam mazhab Syafi'i, boleh puasa-puasa rawatib yang ditentukan hari-hari sunatnya itu berpadu dengan qada puasa, dengan puasa fardu, baik itu qada Ramadan, puasa kifarat, puasa nazar, puasa dam dan lain sebagainya. Boleh, kecuali menurut Imam Nawawi dan Imam Asnawi di dalam mazhab Syafi'i. Baik hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita kembali ke kajian yang telah lalu, masih tentang aturan salat berjamaah. Ada uzur jamaah sama seperti uzur Jumat, di antaranya matarun yubillu sawbah. Ini terlalu jauh lewatnya. Okay. Masih di dalam aturan tentang masbuk, makmum yang masbuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja bil masbuqi al muwafiqu fa innahu idza lam yatimmal fatihatu lishtighalihi bi sunnatin kadu'ai iftitahin wa in lam yadhunna idrakal fatihati ma'ahu yakunu kabati'il qiraati fima marra bila niza'in. Dan keluar dari kategori masbuk. Masbuk itu sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Siapa masbuk? Orang yang ikut salat berjamaah terlambat di rakaat yang pertama. Apa kadar terlambatnya? Tidak sempat menyelesaikan Fatihahnya saja kecuali imamnya sudah rukuk. Maka makmum dalam kategori ini masbuk. Kalau masbuk tidak wajib menyempurnakan Fatihah. Imam rukuk, dia rukuk. Bila dia lanjutkan bacaan Fatihah sampai selesai imam i'tidal, maka rakaatnya lewat. Itu untuk masbuk.
keluar dari kategori masbuk. Al-muwafiq, siapa itu muwafiq? Muwafiq adalah orang-orang yang ketika takbiratul ihram ada waktu yang luang untuk menyelesaikan bacaan Fatihah. Man adraka ma'al imami zamanan yasa'ul fatihata kama taqaddam. Muwafiq adalah orang yang mendapati bersama dengan imam waktu yang memungkinkan baca Fatihah saja tanpa sempat baca surat yang lain. Ini muwafiq. Boleh jadi orang melihat kita masbuk, imam sedang baca Fatihah, bahkan imam sudah selesai Fatihah, kita baru masuk dalam masjid, berdiri dalam saf, tetapi imam membaca surat yang panjang atau surat yang pendek dengan bacaan yang panjang. Setelah kita takbiratul ihram, sangat lapang waktu untuk bacaan Fatihah saja. Maka orang seperti ini disebut dengan muwafiq. Maka untuk muwafiq, apabila tidak selesai bacaan Fatihah, dia belum selesai Fatihah, imam sudah rukuk. Pertanyaannya, tadi kan katanya muwafiq waktunya lapang untuk baca Fatihah. Ini kenapa tidak selesai Fatihah? Ternyata lishtighalihi bisunnatin, karena dia menyibukkan diri dengan yang sunnat. Setelah takbiratul ihram, kalau dia baca Fatihah saja, selesai. Dia tidak baca Fatihah, dia baca iftitah dulu, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, sampai selesai. Baru dia baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Misalnya imamnya rukuk, kalaulah dia masbuk wajib rukuk segera. Tapi karena dia muwafiq, sebenarnya tadi selesai Fatihah dengan imam, tapi dia sibukkan dengan yang sunat-sunat dulu, maka dia wajib menyempurnakan Fatihah. Wa in lam yadhunna idrakal fatihati ma'ahu, sekalipun makmum yang muwafiq ini lam yadhunna, tidak menduga akan mendapatkan Fatihah bersama dengan imam sebelum imam rukuk, yakunu kabati'il qiraah, maka hukumnya seperti orang yang lambat bacaan. Fima marra, pada kasus yang telah lalu, bila niza'in, dengan tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Apa makna seperti bati'il harakah? Diberikan ruang untuk dia selesaikan Fatihah berselang dengan imam pada 3 rukun yang panjang. Imam rukuk, imam sujud pertama, sampai imam sujud yang kedua. Dia selesaikan Fatihah, begitu selesai rukuk, i'tidal, lalu ikut gerakan imam, muwafiq. Itu untuk makmum yang muwafiq. Wasabquhu ayil makmumu ala imamin amidan aliman bitamami ruknaini fi'liyaini wa in lam yakuna tawilaini mubtilun. Dan makmum mendahului imam secara sengaja dan tahu peraturannya tidak boleh, dengan sempurna 2 rukun fi'li, sekalipun kedua rukun fi'li itu bukan rukun yang panjang, itu membatalkan salat lil fakhshil mukhalafati, karena saking kontrasnya perbedaan tersebut. Aturan dasar, innama ju'ilal imamu liyutamma, hanya saja dijadikan imam itu untuk diikuti. Imam di depan, makmum di belakang. Tiba-tiba ada orang salat berjamaah, dia lebih cepat gerakan daripada imam sampai penuh 2 rukun fi'li. Apa gambarannya? Wa suratut taqdim bihima, dan gambaran mendahului imam dengan 2 rukun, ayyarka'ah, makmum ini rukuk, wa ya'tadilah, kemudian bangkit untuk i'tidal, summa yahwi lis-sujudi masalan, kemudian dia bergerak turun untuk sujud, wal imamu qa'imun, sedangkan imam masih berdiri. Imam masih dalam posisi berdiri baca Fatihah atau baca surat, tapi makmum ini sudah rukuk, sudah i'tidal, bahkan sudah mau turun untuk sujud.
Kalau sebatas masih pada posisi i'tidal, belum membatalkan solat. Tapi kalau sudah berancang-ancang turun untuk sujud sedangkan imam masih berdiri tegak, batal salat makmum. Bukan batal jamaah, batal salat makmum. Dengan catatan ada syarat yang dua, aliman amidan. Dia tahu secara peraturan tidak boleh demikian dan sengaja dia lakukan. Kasus begini hampir tidak terjadi di tempat kita. Sebagaimana kita nyatakan dulu, orang Melayu ini, Asia Tenggara, Melayu Nusantara, dalam bahasa orang Arab menyebut kita ini sebagai Jawi, orang-orang negeri Nusantara. Dari sisi praktek ibadat, kepatuhannya sangat tinggi, hanya barangkali dari sisi ilmu kurang memadai. Beda dengan saudara-saudara kita di Arab, ilmunya sangat tinggi tetapi kepatuhannya ala kadar saja. Jadi coba perhatikan orang Melayu salat dengan orang Arab salat. Orang Melayu salat itu disiplinnya luar biasa. Kalau sudah takbiratul ihram, nyan ada ecoh lagi muda getun, nggak boleh bergerak katanya. Patung berdiri tidak boleh nampak gigi dan bergerak, hidung ke mana-mana. Beda dengan orang Arab. Orang Arab sebelum takbiratul ihram dia tenang, tapi begitu takbiratul ihram langsung goyang, rata tago gatai. Coba perhatikan, sekarang kan banyak ditayangkan imam-imam Masjidil Haram itu di media sosial. Sulit sekali bagi mereka untuk gerakan solat saja. Mereka pakai peci putih rajut itu, pakai sorban di atasnya. Ketika takbir, luruskan sorban dulu, Allahu Akbar, mentenap tepat terban deh. Itu khusus Arab Saudi. Kesibukan mereka hanya meruncingkan ujung sorban. Coba nanti tanyakan ke jemaah umrah atau yang berangkat haji yang peduli hal-hal begini. Kalau ada sopir minibus sedang menanti penumpang yang ziarah, mereka duduk di kursi sopir itu sambil melirik ke kaca spion, lalu berdepan tinju-tinju ujungnya. Lepas tibut hang ujung terban, bertinju ujungnya. Tidak terkecuali ketika sedang solat, Allahu Akbar, tarik lagi sorbannya. Sedangkan bagi kita bergerak itu dianggap pantang, padahal diizinkan untuk bergerak selama tidak terpenuhi 3 kali dan berturut-turut. Sedemikian disiplinnya kita dalam solat. Jadi bagi kita itu enggak menjadi isu, karena jarang ada yang melanggar. Tetap paling-paling hanya terlambat dari imam, mendahului imam tidak ada dalam kasus kita. Ini kasusnya di Arab. Au ayyarka'a qabla al-imami falamma arada al-imamu ayyarka'a rafa'a falamma arada al-imamu ayyarfa'a sajada falam yajtami' ma'ahu fi ruku' wala fil i'tidal. Atau gambaran kedua, kalau tadi meninggalkan imam terpaut 2 rukun fi'li utuh, imam masih berdiri tegak, dia sudah sempurna rukuk, sudah sempurna i'tidal, sedang maju menuju sujud, batal solat. Atau gambaran kedua, dia rukuk sebelum imam, ketika imam mau rukuk dia sudah i'tidal, ketika imam mau i'tidal dia sujud, ketika imam sujud dia duduk antara 2 sujud, imam bangkit duduk dia sudah sujud lagi. Tidak pernah bertemu dia dengan imam dalam satu rukun fi'li. Kepecik tetap imam tinggal-tinggal imanan. Padahal kata Nabi, innama ju'ilal imamu liyu'tamma, hanya saja dijadikan imam untuk diikuti. Dan kasus kedua ini mungkin terjadi bagi kita. Kenapa mungkin? Kita ini ada kecenderungan untuk pamer. Kalau kata orang kampung saya di Kota Media Cet Keeng, show off, pamer. Dia ingin memberitahukan kepada orang lain bahwa dia tahu gerakan imam berikutnya. Jadi belum imam rukuk dia sudah rukuk. Begitu imam rukuk dia bangkit berdiri i'tidal. Ingin memberitahukan kepada orang yang di samping bahwa dia tahu gerakan solat. Ini kena penyakit mana saja. Ada orang yang memang senang demikian. Dimulai sejak dari kecil. Makanya anak-anak kecil itu semangat berjamaah ke masjid. Kenapa? Hanya menanti amin saja. Walabdal, nyengalam lin, walabdal, amin itu.
Kenapa? Mereka ingin pamer ke kawannya, kau tepat ke namin ke. Ada kebahagiaan tersendiri bagi kita. Jadi bagi kita, kasus yang kedua ini ada kemungkinan untuk terjadi. Tapi untuk yang pertama sulit, karena kita sangat patuh. Walau sabaqa bihima sahwan au jahlan lam yadur. Tapi apabila ada makmum mendahului imam pada dua rukun fi'li yang sempurna, tapi dalam keadaan lupa atau tidak tahu, maka tidak batal. Lupa, apa makna lupa? Lupa bahwa dia sedang solat berjamaah, bukan lupa rukuk, lupa rukun, tetapi lupa bahwa dia sedang ikut imam, tidak batal solat. Ataupun tidak tahu peraturan. Nah, ketidaktahuan ini kembali pada ketentuan yang lalu, dibagi dua kategori. Ada orang yang tidak tahu, ketidaktahuannya itu dimaafkan. Ada orang yang tidak tahu tetapi ketidaktahuannya itu tidak dimaafkan. Siapa yang dimaafkan? Yang dimaafkan ada dua kategori. Kategori pertama, hadisu ahdin bil Islam, muallaf, baru saja masuk Islam, belum tahu aturan solat berjamaah. Atau kemungkinan kedua, orang tersebut nasya'a ba'idan anil ulama, tumbuh dan berkembang di tempat yang jauh dari ulama. Mungkin dulu masih terbayang, tapi untuk zaman sekarang sudah dimudahkan dengan adanya media sosial. Kita bisa duduk di tempat yang ada akses internet dan kita bisa belajar semuanya. Kita bisa rakit bom dari internet, kita bisa jadi orang alim dari internet. Apalagi dalam masa Covid dulu memang pembelajarannya itu lewat internet, daring. Lakin la yu'taddu lahu bihima, tetapi dia terdahulu dua rukun tersebut tidak dihitung. Fa idza lam ya'ud lil ityani bihima ma'al imam sahwan aw jahlan ata ba'da salami imamihi bi raka'atin wa illa a'ada as-salata. Ketika orang yang jahil atau orang yang lupa ini mendahului imam pada dua rukun fi'li, imam masih tegak berdiri baca Fatihah atau surat, dia sudah turun untuk sujud. Saat turun baru tersadar, hai, saya ikut imam, maka wajib segera bangkit berdiri bersama dengan imam lagi. Rukuk imam, baru dia rukuk lagi. Dia datang, tidak dihitung. Kalau tidak dihitung, wajib dia kembali. Apabila tidak kembali melakukan rukun itu bersama dengan imam, maka dia tambah satu rakaat setelah salam imam. Imam salam, dia bangkit satu rakaat lagi. Tapi kan dia di belakang imam, Pak Ustaz. Takbiratul ihram rakaat pertama bersama dengan imam, harusnya salam imam, salam dia. Iya, tetapi dia sudah mengangkangi aturan mendahului imam pada dua rukun fi'li, karena dia tidak ulang pada posisi imam tetapi menanti imam pada posisinya, rakaatnya itu tidak dihitung. Kalau tidak dihitung, setelah salam imam dia wajib tambah satu rakaat. Kalau tidak, a'ada sholata, wajib dia ulang solat tersebut. Wajib ulang solat tersebut. Ini aturannya. Wasabquhu alaihi amidan aliman bitamami ruknin fi'liyin, dan batal pula berjamaah dengan sebab mendahului imam secara sengaja dan mengetahui peraturannya bahwa yang demikian tidak boleh, dengan sempurna satu rukun fi'li. Misalnya ka'an raka'a wa rafa'a wal imamu qa'imun, bukan batal ya, dan mendahului makmum atas imamnya secara sengaja dan mengetahui aturan tidak boleh, sempurna satu rukun fi'li. Misalnya makmum ini sudah rukuk dan bangkit berdiri sedangkan imam masih tegak baca Fatihah, hukumnya haram tetapi tidak membatalkan solat. Kalau yang dua rukun fi'li membatalkan solat, sedangkan satu rukun fi'li mendahului imam, solat tetap sah, berjamaah tetap sah, tapi perbuatannya berdosa. Jadi saya ingat waktu kecil-kecil dulu, masih SD, ada buku panduan
adab solat berjamaah. Ya, bukan solat berjamaah, akhlak seorang muslim. Jadi ada ilustrasi-ilustrasi kecil tentang pelanggaran-pelanggaran. Jadi salah satu ilustrasinya dikutip hadis Nabi, makmum yang mendahului imam pada satu gerakan rukun fi'li, gambarnya di situ imamnya sedang sujud, makmum yang lain sujud, tapi makmum yang seorang ini sudah duduk tasyahud atau duduk antara dua sujud. Diilustrasikan dalam gambar tersebut, wajah makmum ini berubah menjadi wajah keledai. Nah, ditulis salah satu dosa orang yang salat berjamaah karena mendahului imam, padahal dijadikan imam untuk diikuti. Ini tiba-tiba ada imam, imamnya ditinggalkan. Nah, maka di sini dikatakan bahwa orang yang mendahului imam pada satu rukun fi'li itu hukumnya haram, tetapi salatnya tetap sah. Walaupun sah tetap berdosa, walaupun berdosa tetap sah. Maka ada adab-adab yang harus dijaga. Bi khilafit takhalluf anhu fa innahu makruhun. Beda halnya kalau tertinggal dari imam, hukumnya makruh saja. Imam sudah sujud, kita masih berdiri tegak pada i'tidal, makruh, tertinggal satu rukun. Kalau mendahului imam satu rukun haram, tertinggal dari imam satu rukun makruh. Kama ya'ti, sebagaimana akan dijelaskan nantinya. Wa man taqaddama bi ruknin sunna lahul audu liwafiqahu in ta'ammada wa illa takhayyara bainal audi wad dawam. Dan orang yang mendahului imam dengan satu rukun, yang paling sering kejadian itu pada duduk tasyahud awal. Imam duduk tasyahud, makmumnya berdiri. Sebagaimana kita jelaskan di kajian-kajian yang lalu, ada isyarah dari imam yang menyebabkan makmum salah paham. Harusnya bangkit dari sujud kedua untuk duduk tasyahud, takbirnya singkat saja, Allahu Akbar. Tiba-tiba imamnya baca takbir panjang, Allahu Akbar. Otomatis makmum berdiri tegak. Ketika sudah berdiri baru terlihat imam duduk. Kai pengut kai bah. Nah, itu penipuan publik namanya. Ini makmum mendahului imam satu rukun, tetapi tidak sengaja. Kalau sengaja berdosa, kalau tidak sengaja, nah, maka dibuat ketentuan di sini. Wa man taqaddama bi ruknin, dan orang yang mendahului imam satu rukun disunnatkan baginya untuk kembali agar bersama-sama pada posisi imam apabila sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, dia boleh memilih kembali bersama dengan imam atau tetap bertahan pada posisinya. Karena tadi kita tertipu oleh imam, enggak sengaja meninggalkan imam, tapi karena isyarah imam panjang takbirnya, berdiri tegaklah. Saat berdiri tegak baru terlihat imam duduk. Makmum yang tidak sengaja mendahului imam ini boleh kembali duduk tasyahud bersama dengan imam, boleh tetap dalam posisi tegak menanti imam. Kenapa? Karena mendahului imam tanpa sengaja. Kalau duduk, bukankah orang yang sudah berdiri untuk rakaat ketiga sengaja kembali ke duduk tasyahud hukumnya haram dan membatalkan solat? Aturan dasar di dalam solat, man talabbasa bi fardin, barang siapa yang sudah berpakaian dengan fardu, sudah masuk ke dalam rukun, haram kembali kepada sunat yang di belakangnya. Bila sengaja dilakukan, batal solat. Kita ambil contoh solat Idul Adha kemarin. Solat Id ada takbir yang disunatkan 7 kali sebelum Fatihah. Takbir ini sunat, Fatihah wajib. Karena salatnya setahun 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha, imamnya lupa. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, habis doa iftitah, terlanjur baca Fatihah. Bismillah, 6 dulu baca, Bismillah, Allahu Akbar. Sengaja dia tahu, sengaja dia lakukan dan tahu tidak boleh, batal solatnya. Kenapa? Dia sudah masuk ke dalam rukun membaca Fatihah, tetapi kembali ke belakang untuk mengambil sunat, batal solat. Tapi nggak tahu Pak Ustaz,
Bagaimana mungkin seorang yang sudah jadi imam salat tidak tahu peraturan yang sesederhana ini? Bagaimana mungkin seorang yang mengimami salat tidak tahu peraturan sesederhana ini? Enggak Pak Ustaz, saya didaulat jadi imam karena saya hafid. Hanya hilap. Kenapa? Kita lebih mengutamakan orang yang hafal Al-Quran daripada yang paham aturan salat. Maka rusak syariat. Karena itulah di dalam aturan fikih lebih didahulukan al-aqra' alal ahfad, orang yang qari daripada orang yang hafal. Tetapi salah diterjemahkan oleh sebagian guru-guru kita, al-aqra' itu dianggap ahfad. Liya ummakum aqra'ukum lil Qur'an, hendaklah yang mengimami salat kalian yang aqra'. Aqra' itu dari kata-kata qara'a, membaca. Aqra' yang paling membaca, diartikan ahfad, yang paling banyak menghafal. Enggak, untuk jadi imam tidak diutamakan yang hafal, tetapi diutamakan yang paham. Bila ada yang hafal sekaligus paham, lebih utama lagi. Tapi di negeri kita ini terjadi kontradiksi. Dalam bahasa ilmu mantik disebut manik jama', enggak mungkin ketemu. Kalau sudah hafal Quran enggak paham fikih, kalau sudah paham fikih enggak hafal Quran, kecuali juz 30. Jadi maka kacau dia. Ini menjadi masalah. Padahal standar alim di dalam Islam rata-rata hafal Quran. Ulama-ulama di Arab itu, Timur Tengah rata-rata itu semuanya hafal Quran 30 juz. Maka kalau mereka mengajar tafsir itu hampir tidak perlu buka tafsir, bahkan tidak perlu buka Al-Quran. Mereka baca ayatnya lalu mengalirlah untayan tafsir itu dari mulut mereka, lalu dirangkum. Kalau zaman dahulu ada notulennya. Imam Syafi'i dulu adalah notulennya Imam Malik. Jadi kalau kita perhatikan dalam adab kajian ilmu, murid-murid duduk di lantai. Untuk guru utama mejanya tinggi, di samping itu ada meja rendah sedikit untuk asistennya. Jadi ketika Imam Malik yang mengajar, Imam Syafi'i duduk di samping. Beliau catat semua dari Imam Malik. Ada notulen, maka guru yang menjelaskan, murid yang mencatat. Imam Hanafi, beliau tidak menulis kitab dan beliau larang muridnya jangan tulis. Saat ditanya ke Imam Hanafi, "Tuan guru, kenapa ilmu yang anda miliki tidak anda tulis?" Apa jawaban Imam Hanafi? "Saya khawatir nanti umat Islam lebih sibuk membaca tulisanku daripada membaca Al-Quran dan hadis. Maka tidak akan didapati sebuah kitab yang pengarangnya Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit." Lalu dari mana mazhab Imam Hanafi bisa bertahan? Setelah Imam Hanafi wafat, ada dua orang sahabat utama sekaligus murid beliau, Abu Yusuf dan Abu Muhammad. Ini kealimannya selevel dengan Imam Malik dan Imam Syafi'i, namun mereka tidak bikin mazhab. Setelah Imam Hanafi wafat, ilmu yang mereka ingat di dalam benaknya mereka tulis ulang. Maka terpeliharalah mazhab Imam Hanafi, tetap ada buku referensi dan rujukan untuk dipelajari kembali. Yang mereka tulis ulang ini diletakkan dalam sebuah perpustakaan. Ketika kelak Imam Syafi'i datang berguru ke tempat tersebut beberapa tahun kemudian, singkat cerita, sampai ke tempat dua orang murid Imam Hanafi ini, terjadilah diskusi. Lalu kedua orang tua senior murid Imam Hanafi ini kagum pada kealiman Imam Syafi'i. Apa kata mereka berdua? "Andai kata guru kami masih hidup, sungguh beliau akan hormat kepada anda." Itu pernyataan dari Imam Abu Yusuf dan Abu Muhammad. Maka kata mereka, "Tapi guru kami sudah berpulang ke rahmatullah. Beliau tidak menulis apa-apa, tetapi apa yang kami ingat dari semua ilmu beliau kami catat dan ada di perpustakaan. Ini kuncinya, silahkan masuk, silahkan baca. Yang tidak sesuai menurut pemikiranmu, coret." Diberikan izin oleh Abu Yusuf dan Abu Muhammad. Menyana cocok pikiran kata, cu. Maka selama berada di tempat tersebut, Imam Syafi'i sibuk di perpustakaan baca-baca buku. Maka wisata orang-orang berilmu adalah wisata ilmu pengetahuan, wisata sejarah. Beda dengan Aceh. Aceh ini daerah bersejarah, tapi wisatanya wisata kuliner. Asal datang turis tetap diajak ulai kering, je kopi, diajak ke rek penayung. Pokoknya beraya perut pada wok.
Seharusnya turis yang datang ke Aceh diajak wisata sejarah dan wisata ilmu pengetahuan agar saat pulang besar kepala. Nah, ini rata-rata turis yang pulang dari Aceh saat pulang besar perutnya. Hayu dah di Aceh, lemak mengadat makanan. Nah, maka nanti ketika diadakan PKA, saya yakin itu akan berubah namanya menjadi KPA. Bukan PKA. Kalau PKA itu Pekan Kebudayaan Aceh. Nanti realitasnya adalah kebudayaan Pekan Aceh. Jadi kena belanja tak guys. Pasar Aceh itu dipindahkan ke lokasi PKA. Nah, maka ibu-ibu dan bapak-bapak yang pulang dari PKA bukan terbuka wawasan tentang peradaban Aceh, tentang adat-adat Aceh. Saat pulang itu panci, kuali, kanon, gopoh, es krim, bakso. Apa ni? Buat PKA. Pernah pengalaman ini? Oh, mah bakso mengatar juga. Lepas gurau dah. Habis peng hana mudum untuk peraya perut kan. Maka kita sedih. Pariwisata kita dari pariwisata sejarah berubah menjadi pariwisata kuliner. Beberapa kali tamu-tamu dari Malaysia diajak singgah ke tempat saya di Chat Keeng. Menjelang pulang, sebelum ke bandara, datang lebih cepat, singgah di pesantren. Kita jamu. Dalam sambutan, selalu saya sisipkan sejarah antara Aceh dulu dengan Semenanjung Malaya, kemudian peristiwa tsunami dan adat-adat Aceh. Dan luar biasanya, respon dari setiap kepala rombongan yang menyampaikan sambutan, apa kata mereka? Pak Ustadz, kalau kami tahu disambut begini, dengan suguhan cerita-cerita ini, kami cukup sampai kemari saja, nggak perlu ke tempat lain. Apa kesimpulan yang saya ambil? Bahwa di tempat lain, pemandu-pemandu wisata ini tidak bercerita tentang bagaimana interaksi Aceh dengan Malaysia masa lalu. Mungkin diajak ke masjid, tapi pemandu wisata nggak sholat. Di situ tempat wudhu, di sana tempat salat. Bapak, kami merokok saja dulu. Makanya wisata di Aceh ini menjadi wisata kuliner untuk peraya-peraya perut hayu di Aceh. Dan kita malu, dari Aceh yang serambi Mekah menjadi negeri 1000 warung kopi. Nauzubillah, tidak ada lagi peradaban tentang sejarah. Maka PKA itu bila tidak dipersiapkan dengan baik, itu akan menjadi KPA, Kebudayaan Pekan Aceh. Jadi Pekan Aceh pindah ke Naliatat. Jadi ya kena jablo cindoi, jablo es krim, hamburger, dan tidak ada lagi makanan tradisional. Hanali timpan, hanali kekarah. Semua menjadi yang modern semuanya. Nauzubillah. Yang penting anggaran selesai. Nah agen mecut. Nauzubillah. Ini persoalan kita. Maka ada hal-hal yang harus diluruskan kembali terkait dengan negeri kita ini. Padahal orang-orang luar datang kembali karena kagum pada sejarah. Ini lucunya, mereka datang ke Aceh ingin melihat sejarah Masjid Raya. Tiba-tiba pemandu wisata menunjukkan payung di Masjid Raya. Pikir lihat payung yang ngerogop. Anomali ini. Saya ingat dulunya digugat tentang sebuah baliho besar di depan Pantai Pirak dulu, di masa almarhum Pak Mawardi Nurdin, Allah maghfir lahu. Kenapa digugat? Karena menghalangi keindahan view Masjid Raya. View itu pemandangan, karena cekeng ke bahasa Inggris ke view itu bit. Menghalangi keindahan pemandangan kubah-kubah Masjid Raya dari Simpang 5 Jambu Tapeh dengan adanya baliho besar. Sekarang baliho itu nggak digugat lagi karena memang pemandangan ke Masjid Raya sudah terhalangi dengan payung-payung besar. Pikir kau jangan ya kalau payung, hana payungnya yang gerogop. Padahal orang ingin melihat arsitektur keindahan seni bangunan Masjid Raya Baitur Rahman. Bagaimana dulu gerbangnya itu ada seni ilusinya. Kita datang mendekat, masjidnya itu terlihat besar, ketika kita menjauh masjidnya itu terlihat kecil. Seperti yang dibuat di Penanjih Taj Mahal. Ada seni ilusi. Bagaimana dibuat dirancang zaman dahulu. Ubepah pintu ya. Ketika kita mendekat terlihat besar masjid, saat kita menjauh terlihat dari lubang pintu tersebut. Dan itu tidak menjadi perhatian para pemandu wisata. Aja gerakan namanya. Makanya ke depan pilih saya. Jadi ada aturan pada salat. Jadi salat itu ketika imam sudah masuk ke dalam bacaan Fatihah, kembali ke belakang itu membatalkan salat. Tiba-tiba imam yang memimpin salat tidak paham, dia takbir, baca iftitah, baca Fatihah, astagfirullah, sembahyang id, Allahu akbar, diulang lagi, batal salatnya. Kenapa batal? Karena dia ulang kepada sunat setelah masuk ke dalam rukun.
Tapi saya enggak tahu Pak, kau enggak tahu kenapa bisa jadi imam? Enggak, karena saya hafal Quran 30 juz. Mungkin telah jawabannya. Nah, maka Imam Syafi'i disuruh masuk. Beliau baca semuanya. Dan tidak ada satu pun dari tulisan Imam Hanafi yang beliau coret. Ditanya oleh sahabat Imam Hanafi, kenapa tidak engkau coret wahai Syafi'i? Apa kata beliau? Ini pemikiran beliau, ini ijtihad beliau, dan ini ijtihad saya. Dari mana Imam Syafi'i belajar? Dari sejarah beliau dengan Imam Malik gurunya. Ketika Imam Malik berangkat menunaikan haji ke Mekah, agar pengajian itu tidak terputus, beliau perintahkan kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i untuk menggantikan posisi pengajian. Dan menariknya, walaupun kursi Imam Malik itu kosong, Imam Syafi'i tetap duduk pada tempatnya, enggak berani duduk pada tempat duduk gurunya. Idenya ada meja itu yang ada duduk. Setelah Imam Malik kembali, Imam Syafi'i berikan laporan notulensi. Abu, ini selama ibu berangkat haji, saya pimpin pengajian, ada pertanyaan dan diskusi, dan saya catat ini pertanyaannya dan ini jawaban saya, tolong Abu koreksi, kalau salah diperbaiki kembali. Apa kata Imam Malik? Tidak wahai Muhammad, itu jawaban kamu. Dihargai ijtihad muridnya. Maka Imam Syafi'i menghargai ijtihad orang lain, sedangkan kita sekarang saling menggugat. Makanya di kampus Kopelma Darussalam, dalam ceramah-ceramah duhur hari Rabu di masjid kampus, selalu saya ingatkan, dosen itu ketika periksa tesis, skripsi dan tesis dan disertasi mahasiswa, jangan main coret saja, hargai bahwa dia sudah berbuat salah. Cuma diingatkan, ini gramatikanya salah. Kalau perbedaan pemikiran dan pendapat, itulah yang namanya ilmu. Tidak wajib ilmu guru sama dengan ilmu murid, tapi sesuatu yang disepakati salah harus diperbaiki. Apa yang disepakati salah? Gramatika, karena bahasa tepat. Tapi kalau isi pemikiran, tidak boleh dosen mendikte murid selama alur berfikirnya itu benar. Nah, makanya Imam Malik tidak mendikte Imam Syafi'i, kalau kamu berguru ke saya, kamu harus patuh dengan pendapat saya. Tidak. Makanya kepada guru tidak wajib patuh, hanya wajib hormat. Kalau tidak patuh kepada guru dianggap maksiat, maka yakinlah pelaku maksiat pertama adalah Imam Syafi'i. Tidak patuh kepada Imam Malik. Beliau punya pendapat sendiri, bahkan berbeda pendapat dengan guru. Tapi ternyata perbedaan pendapat itu menjadi dinamika ilmu, dengan catatan bahwa kita punya alur berfikir yang standar, jangan asal berbeda saja. Nauzubillah. Nah, jadi ini ceritanya, makmum sudah berdiri tegak, harusnya tidak boleh kembali duduk karena duduk tasyahud adalah sunat. Tetapi dalam kasus salat berjamaah, makmum yang sudah berdiri tegak untuk rakaat ketiga boleh kembali duduk tasyahud awal. Kenapa? Karena ikut imam hukumnya juga wajib. Berdiri rakaat berikutnya rukun, duduk bersama dengan imam wajib, sama-sama wajib. Maka selama kedudukannya sama-sama wajib, tidak membatalkan sholat. Yang tidak boleh kembali duduk padahal bukan berstatus makmum. Nah, maka untuk makmum yang tidak sengaja berdiri untuk rakaat berikutnya, boleh memilih antara kembali duduk bersama dengan imam atau tetap bertahan dalam posisi berdiri sambil menanti imam. Bila tidak, dia disunatkan untuk kembali duduk. Wallahu alam bissawab wa ilaihil marji'una wal ma'ab. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, inilah pentingnya kita mempelajari fiqih agar ibadah yang kita laksanakan semakin hari semakin sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan aturan, dan yang kita dapatkan itu berdasarkan dari referensi, bukan hanya kita pikir-pikir saja. Sebab zaman sekarang referensi semakin ditinggalkan, dan itu sudah sejak lama berlangsung. Makanya dalam masyarakat Aceh itu ada ungkapan, menyokajut bat tengku pegah pesalah di urang pubut. Maka tinggal yang kiban ku kajut muka yang pubut je. Sedangkan referensi tidak dianggap penting, bahkan dicemooh referensi, menyerta-serta bankan kitab mu tu pekap ada merah tahap. Maka karena orang Aceh galak pajuh tu pekap, maka hanya baca-baca kitab, sehingga kitab dikebelakangkan. Yang penting tanya bat tengku tentang. Dan semakin lama ternyata ucapan dari tengku-tengku semakin tidak mendekati fatwa-fatwa utama dalam kitab.
Karena itulah dalam kitab I'anatul Talibin ini di jilid yang pertama, di muqaddimahnya disebutkan tentang maratibul fatwa. Ketika seorang mufti ingin mengeluarkan fatwa, bagaimana urutannya, mana yang didahulukan dan mana yang ditinggalkan. Kenyataannya hari ini yang berkembang di masyarakat banyak pendapat yang marjuh, pendapat yang seharusnya tidak menjadi prioritas, tapi ternyata karena serasi dengan adat maka dibela habis-habisan. Begitu kita tawarkan alternatif yang lain, tetap dibertahan pada pendapat yang lain. Itu terangnya kayak pegah Wahabi. Ya, ini menjadi masalah bagi kita. Makanya sengaja kita kaji referensi yang sesuai dengan apa yang terdapat di pelajaran-pelajaran di dayah. Memang menyukat sahabat lagi ada dayah pegah Wahabi cik kan pegah leh kan. Maka kita buat mazhab baru namanya mazhab Aswabi. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'una wal ma'ab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.